Permisi Bu. Waalaikumsalam. Oh, Mas Rizky, Jona, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ya, Dari mana Mas Rizky? habis dari kelas Bu. Maaf ya, Ibu mengganggu kedatangan kamu ke sini. Iya. Nah, tadi ini di jam pelajaran. Habis istirahat Bu. Oh, habis istirahat. Ya, tidak apa-apa toh ya, mengganggu sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Kedatangan ke sini, Ibu memanggil kamu ke ruang BK pertama kali. Gimana kesan kamu setelah datang ke BK? Ruangannya cukup rapi dan nyaman, dan juga lebih dingin daripada di kelas saya. Gitu. Iya. Ya. Maaf ya, enggak apa-apa. Kamu sudah izin ke guru mapelnya? Sudah Bu, sudah. Sudah izin. Enggak apa-apa ya. Sementara Iya. kamu datang ke BK untuk mengetahui bagaimana kelanjutannya tentang masalah kamu, apa yang kamu rasakan selama kamu di sekolah, untuk menindaklanjuti bagaimana kehadiran kamu itu kok sering terlambat, bagaimana, kena apa, dan alasanmu apa gitu. Nah, terus kedatangan ke sini ya, perlu kamu ketahui bahwasanya untuk konseling ini, Ibu mengatakan bahwa ada 3 kerahasiaan. Ya, ada 3 rahasia konseling. Karena apa Ibu mengatakan seperti ini? Karena kita harus merahasiakan permasalahan dengan konseling dan konselor, biar nanti tidak terjadi kebocoran atau kesalahpahaman. Ya, Ibu jelaskan di sini. Konseling di sini adalah 1 kode etik konseling ada 3 ya. Asas ada 3. 1 asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelawan ya. Artinya di sini kamu datang ke BK kan mau menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami ya. Nah, di sini sudah tahu, sudah jelas permasalahan yang kamu rahasiakan, yang kamu bicarakan nanti. Ibu tadi sudah menjelaskan kerahasiaan ini. 1 masalah keterbukaan. Nah, keterbukaan di sini kamu harus paham Rizky ya. Iya Bu. Karena apa? Kerahasiaan ini harus benar-benar dijaga biar nanti tidak terlalu biar tidak diketahui dengan teman-temanmu tentang masalah pribadimu. Jadi kita sama-sama terbuka. Ibu juga mengutarakan pada kamu harus mengutarakan pada Ibu masalah apa yang sedang kamu hadapi, baik di rumah maupun di sekolah. Kamu kan tahu, oh iya aku punya masalah ini Bu, aku punya BK, guru BK, apakah saya bisa untuk memberi mengutarakan pada Ibu, bisakah atau enggak. Nah, jadi kalian harus menutupi rahasia ini. Nah, Ibu tanya, sebelumnya kamu ke ruang BK apakah sudah pernah? Sudah pernah Bu, tapi itu sudah lama sekali, pada saat saya itu masih di SMP. Pada saat kelas 7. Oh, di SMP.
Jadi selama ini kamu masuk ke SMK ini belum pernah masuk ke ruang BK? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Jadi ke sini kamu datang ke sini untuk apa? Untuk mengutarakan masalah saya yang sering terlambat sekolah. Oh gitu. Masalah keterlambatan kamu dikarenakan apa, Rizky? Karena kan angkot saya itu kan rumahnya jauh dari sekolah. Nah itu kan saya kan harus bangun pagi, tapi itu angkot itu nggak bisa tepat waktu atau di jam tertentu. Oh, sehingga kamu terlambat. Iya. Sebelum naik angkot kamu nggak bisa apa dengan jalan lain, nunut ke temannya atau gimana? Kalau saya sih ada teman, tapi saya itu sungkan atau sedikit malu untuk memintanya untuk mengantarkan saya ke sekolah, Bu. Gitu. Tuh, jadi keterlambatan kamu di sini mengakibatkan karena naik angkot. Iya. Terus kedua, rumah jauh. Iya. Gitu. Oh. Terus selain itu, kamu barangkali ada inisiatif untuk kos di dekat sekolah atau tidak? Kalau kos itu ada, tapi kalau kos itu kan keluarga saya kan kurang mampu ya, Bu. Ya jadi ya nggak jadi kos di sini di dekat sekolah. Iya, iya, ya. Oh. Rumahmu mana, Rizky? Rumah saya itu di Brondong. Jauh dari sekolah ke rumah itu berapa jaraknya ya? Berapa kilo kurang lebih ya? Kalau nggak salah itu 40 kilo, Bu. 40 kilo yang harus kamu tempuh. Iya. Setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah jam berapa? Kalau saya itu sekitar jam setengah 6. Itu kalau di sekolah itu saya datangnya itu jam sekitar setengah 7 lebih 5 atau jam 6 lebih 45 menit. Gitu. Oh, jadi setiap hari kamu baca gitu ya? Oh, apa ya? Gini ya, Ibu kasih solusi. Bagaimana umpama kamu mencari tempat kos yang sekiranya dekat dengan sekolah, ya. Oke. Kamu tujuan datang ke sini untuk menceritakan semua masalah yang ada di kamu, di benak kamu ya. Nah, Ibu tanya di sini ya. Untuk permasalahan di sini, kamu harus tahu ya. Tujuan dari konseling ini ya. Iya. Konseling ini sebagai kamu ya, saya sebagai konselor. Iya. Nah, kamu harus tahu membedakan apa perbedaannya konseli dan konselor. Coba barangkali kamu tahu perbedaan tentang konseli dan konselor. Untuk konseli seperti ini dan konselor seperti ini. Coba ceritakan konseli ini apa? Konseli ini siswa ya, kamu sendiri untuk siswa. Tolong ceritakan gimana ya, apa pengertian dari konseli sebenarnya. Sebelum kamu masuk ke BK, kamu harus tahu, oh saya sebagai konseli, guru saya seorang BK sebagai konselor. Kira-kira bisa kamu menjawab, Rizky? Lumayan bisa, Bu. Kalau nggak salah itu saya ingat itu tugas seorang konselor. Konseli kamu ya. Konseling adalah mengutarakan masalah kepada guru BK. Gitu. Nah, kamu sudah tahu perbedaan konseli dan konselor. Nah, kalau saya sebagai guru BK-nya kamu, konselor, dikatakan konselor bahwa konselor ini ya, semua permasalahan yang ditangani siswa, baik ke jalur masalah pribadi, masalah sekolah, masalah apapun, kami yang bisa memecahkan dengan pribadi siswa ya. Karena apa? Di situ tumpuannya. Konselor ini membagi bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah sehingga bisa mendapatkan jalur keluarnya.
tentang masalah pribadi yang dihadapi oleh konseling. Nah, gitu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mengalih ke permasalahan ya. Iya. Nah, kamu datang ke BK, sebenarnya masalah apa sih yang kamu tanyakan? Masalah yang saya tanyakan itu karena saya tuh sering terlambat. Satu, kedua. Yang kedua itu saya tuh merasa jenuh atau bosan ketika saya belajar di kelas. Oh, ketika belajar di kelas dan merasa bosan. Yang ketiga itu dituntut orang tua saya itu untuk tidak belajar lagi tapi disuruh langsung bekerja. Waduh. Padahal saya ingin sekolah. Gitu. Iya. Padahal kamu artinya semasa-masa kamu ini mestinya harus sekolah ya. Iya, Bu. Harus sekolah, tapi dengan kondisi keadaan orang tua yang memaksa kamu untuk bekerja. Nah, terus gimana perasaan menurut kamu, Mas Rizky? Kalau saya sih masih ingin sekolah, tapi ya bagaimana lagi, Bu? Ekonomi keluarga saya ya gitu. Gini ya, Ibu akan memberi solusi jalan keluarnya ya. Pertama, kendala kamu terlambat ya. Kedua, masalah keterlambatan, terus merasa bosan untuk belajar. Yang ketiga, dituntut untuk disuruh bekerja. Nah, gini, kalau semasa kamu ini disuruh untuk boleh ya, saran Ibu, boleh bekerja, tapi ingat soalnya kamu masih posisi sekolah ya. Gimana nanti seandainya kalau kamu keluar atau DO dari sekolah, paling enggak kan kamu nganggur ya. Nganggur, lainnya sekolah, kok saya dituntut untuk bekerja. Memang enak, Bu, saya mau keluar, Bu, mengucapkan saya enak, Bu, mau keluar, Bu, karena orang tua saya dituntut untuk bekerja. Nah, kalau bisa ya, usahakan kamu lebih giat mengatur waktunya ya. Karena masa-masa ini kamu dituntut untuk sekolah. Nah, oke, membantu orang tua, bagus, jempol itu. Saya terharu pada kamu mempunyai prinsip yang baik sekali. Tapi Bu, meminta saran kamu, tolong usahakan kamu harus mengatur waktunya. Waktu untuk belajar, waktu untuk sekolah. Ya, ingat, karena semua teman-temanmu dituntut untuk sekolah, karena sekolah penting untuk kamu. Lah, kalau kamu keluar dari sekolah, otomatis bekerja. Lah, gimana nanti kamu mulai teman-temannya? Ibu minta kalau bisa usahakan ya, Mas Rizky, untuk sekolah boleh membantu orang tua, tapi usahakan harus bisa mengatur waktunya. Nah, terus ini lagi ya, bagaimana kerahasiaan ini, permasalahan ini, Ibu minta sebelum melanjut ke pembahasan yang lainnya, berikutnya, Ibu minta bagaimana kita atur waktunya, ya, karena alokasi waktu ini memerlukan waktu lama, ya. Ibu minta kira-kira kalau 50 gimana waktunya? Menurut saya itu sudah lebih dari cukup untuk konseling ini, Bu. Oh gitu, ya Ibu paham. Nggak bosan tapi ya? Nggak bosan. Oke. Kalau begitu, umpama kita mulai membahas permasalahan selain kamu yang tadi dituntut untuk bekerja, dituntut untuk sekolah sambil bekerja. Kamu harus tahu waktunya ya, karena kita
membutuhkan waktu yang cukup lama, Iya. gitu ya. Nah, sekarang intinya kamu gimana? Pembahasan apa yang kamu utarakan selain kamu datang terlambat dan dituntut untuk bekerja? Saya membutuhkan sebuah motivasi agar saya bisa belajar lebih giat lagi Oh gitu. dan bisa mengatur waktu. Kira-kira kamu dengan mengatur waktu, mengkondisikan sekolah bisa apa enggak? Kalau sekarang masih belum bisa sih Bu. Oh gitu. Lah kenapa? Mungkin karena sering gimana ya, sering telat sekolah. Oh gitu. Gimana ya Mas Rizky ya, Ibu minta nomor 1, kamu harus ya tadi seperti Ibu yang bicarakan tadi, harus bisa mengatur waktunya kamu, ya. Karena waktu yang dibutuhkan untuk sekolah ini memakan waktu. Ya, nomor 1, kamu harus malam harus artinya mengatur waktunya. Kalau sudah malam, ini pulang sekolah, hari ini sore, terus kalau sudah sampai di rumah, kamu harus mengatur waktu belajar, sholat, pagi juga harus memprediksi waktunya agar tidak bisa datang terlambat lagi, ya, biar tidak tidak mengganggu istilahnya ya ke pelajaran mapelnya yang kamu ampuh. Karena kalau terlambat, kamu merasa tersinggung apa enggak? Kalau jujur saya itu saya sering tersinggung karena sering diolok-olok sama teman saya. Oh gitu. Nah ya kan, artinya ada rasa cemas atau tersinggung ada ya di perasaan gitu. Gimana caranya kamu harus bisa rajin mengatur waktu. Seandainya nanti kamu terbiasa, sudah mulai terbiasa, artinya bisa mengatur waktunya, Ibu kira nggak mungkin merasa cemas dengan kehadiran kamu di kelas, ya. Karena yang membosankan kamu kan sering terlambat, jenuh, terus merasa tersinggung, merasa cemas dengan kehadiran kamu, ya kan? Akhirnya teman-temanmu ngomong, Rizky kok sering terlambat, ini kok sering terlambat. Jadi di loloknya itu kamu merasa enak apa enggak? Sering tidak enak sih Bu, dan sering juga menyakiti hati saya. Itu selain itu masalahnya apa lagi Mas Rizky? Barangkali ada yang mau mengutarakan masalah ke sekolah, barangkali masalah pribadi dengan teman-temanmu di kelas, apakah ada? Untuk masalah di sekolah sih saya sering ketiduran Bu kalau di kelas. Gimana kalau masalah ketiduran di kelas? Waduh. Nah, kalau ketiduran di kelas kira-kira gurunya ini tahu apa enggak? Kalau nggak salah itu ada yang tahu, ada yang enggak Bu. Ditegur apa enggak sama gurunya? Sering ditegur Bu. Ya. Sampai dimarahin. Berarti dengan ketiduran kamu di kelas itu sering ditegur sama guru yang mengakibatkan kamu tidak mengikuti pelajaran atau tidak mengikuti tugasnya. Gimana seandainya kamu umpama ada guru di kelas, kira-kira kok sampai ketiduran itu apa ya? Penyebabnya Bu? Iya, penyebabnya. Penyebabnya yang pertama itu mungkin karena saya sering begadang Bu. Terus lagi?
Yang kedua itu mungkin karena kepala saya sering sakit. Oh, gini ya. Sering begadang Iya. malam, terus kepalamu sehingga pusing. Iya. Itu waktu malam. Nah, kalau di sekolah kamu nggak mau menerima pelajaran, Iya. akhirnya mengakibatkan ngantuk. Iya. Ini solusi yang sangat berat ini, Mas. Mungkin. Penanganannya kamu itu dari faktor apa ya dari rumah, Mas? Itu mungkin dari faktor saya disuruh bekerja sama orang tua, Bu. Oh, Iya. gitu. Iya, ya dari faktor orang tua menyuruh kamu untuk bekerja. Orang tua kerja apa ya, Mas? Orang tua kerja berdagang, Bu. Dagang buah di pinggir jalan gitu loh, Bu. Buka toko. Terus ibu? Ibu rumah tangga, Bu. Mas Rizky anak keberapa? Saya kebetulan anak ketiga, Bu. Ini ya permasalahannya Mas Rizky ya, agak ini ya, agak gimana ya, agak dikatakan ribet ya, dikata enteng ya, karena semasa-masa kamu dituntut untuk bekerja ya, padahal kamu mau sekolah. Iya, masih ingin sekolah. Tapi sekarang orang tua sudah menyadari ya, Mas ya. Alhamdulillah sudah lumayan menyadari, Bu. Mulai kapan itu? Apa mulai dari SMP? Apa kamu sudah masuk ke SMK atau? Dari kelas 2 SMP saya naik kelas 3 SMP itu saya sudah ikut bekerja, disuruh ikut bekerja sama orang tua. Hebat, kamu hebat, jempol, anak baik, anak rajin dan patuh pada orang tua, kedua orang tua. Tapi ya Mas usahakan ya, lain kali kalau mau masuk ke kelas, usahakan gimana ya kondisinya kamu harus fresh ya, kurangi begadangmu. Iya, baik, Bu. Kurangi main HP. Jadi di kelas begitu kamu masuk, kamu menerima siap untuk belajar. Iya, baik, Bu. Jadi tidak ada teguran dari Bapak Guru. Sepulang sekolah, kamu boleh, tidak apa-apa. Iya. Apa yang mau dikerjakan, terus apa yang sekiranya bisa untuk membantu orang tua. Seandainya kamu nanti ada teguran lagi ya dari Bapak Ibu Guru, gimana menurut kamu nanti? Kalau mungkin saya ya akan menerimanya. Oh gitu. Kamu nggak merasa tersinggung lagi? Ya kalau merasa tersinggung itu masih ada tapi sedikit, Bu. Ya rasa cemas ada ya. Masih ada. Itu gini Mas, untuk peneguran guru ini bukannya guru menegur sembarangan, enggak, artinya menasihati kamu. Karena dilihat setiap hari Rizky kok seperti ini, jadi merasa empati. Guru itu merasa terharu. Oh ini anak yang baik, ya Allah, kok ada anak seperti ini, saking beratnya untuk sekolah, tapi disuruh orang tua untuk bekerja. Merasa apa ya, kesian gitu Mas ya. Jadi kamu untuk perasaan hatinya jangan sampai cemas ya. Biar tidak ada rasa kecemasan, dibuang lah gitu. Biar tidak menimbulkan pemikirannya kamu tidak agresif. Saran dari Bapak Ibu Guru baik. Ya Pak, saya akan melaksanakan. Ya Bu, gitu ya. Jadi nanti sewaktu kamu ditegur dari
bapak, ibu guru, umpama di kelas, ini siapa yang tidur, ini kok siapa yang sering terlambat, ya. Iya. Terus selain itu, apakah ada lagi permasalahan yang mau diutarakan? Ini masalah berdua ya Mas ya. Iya, Bu. Seperti kita menyepakati kerahasiaan ini tidak boleh dikeluarkan. Iya. Terus kedua, harus terbuka Iya. antara kamu dan ibu konselor. Saya konseling. Ya, terus sukarela sama-sama mengeluarkan pendapat. Kamu harus menerima pendapat ibu juga harus menerima pendapat kamu. Okay. Nah, gini Mas Rizky, Iya. dengan permasalahan yang tadi, Iya. ibu bisa bisa mengatakan karena artinya kamu menyimpulkan permasalahan ini dari semua pengaduan kamu, Iya. permasalahan kamu baik sekolah atau pribadi atau yang menyangkut masalah pekerjaan, ibu sarankan Iya. jika nanti kamu sekolah rajin dan dituntut untuk bekerja, ini kan kamu masuk ke sekolah ini SMK, Iya. SMK Kejuruan. Artinya kamu masuk di bidang semua kejuruan, kompetensi kamu harus disesuaikan. Iya. Ya. Siapa tahu kamu kalau dari sini kamu jurusan apa? Saya kebetulan jurusan Teknik Komputer Jaringan, Bu, atau TKJ. Waduh, TKJ. Ibu sendiri, aduh TKJ ini apa ya? Tugas untuk tugas TKJ ini sebenarnya apa yang meminati kamu kok langsung masuk ke jurusan TKJ? Yang pertama itu karena saya itu kepikiran untuk membuka toko secara online. Jadi saya akan membutuhkan ilmu tentang teknologi. Gitu. Oh, makanya kamu masuk ke TKJ. TKJ apa? TKJ, Teknik Komputer Jaringan, Bu. Komputer Jaringan. Oh. Ini kamu sudah fix ya masuk di TKJ. Ini menurut Ibu kamu sudah fix masuk ke TKJ. Itu harus bisa menguasai. Iya. Ya. Tidak boleh pindah jurusan. Iya. Apapun yang kamu masuki, itulah jurusan kamu. Iya. Ya. Jangan sampai pindah karena ini sudah mau masuk ke semester kedua. Ganjil ya, sekarang ganjil. Jadi apa yang kamu tekuni, apa yang kamu kerjakan, itulah bidang saya. Iya. Jadi kamu nanti nggak usah pindah kok. Aku kenapa nggak bisa mengerjakan ini? Ya aku kok masuk ke bidang ini ya? Iya. Karena sekolah SMK gini Mas, SMK dengan SMA ini beda. Iya. Ya. SMK kejuruan, SMA masalah artinya umum. Iya, maksudnya. Boleh kuliah di SMK juga boleh kuliah. Iya. Boleh bekerja. Cuman kakak kelasmu difokus kebanyakan banyak yang bekerja. Iya. Boleh kuliah, boleh. Untuk SMA boleh kuliah, boleh bekerja. Ya. Nomor satu, Ibu tanyakan ya Mas ya. Iya. Untuk di sekolah kamu kira-kira nggak ada yang ditinggal untuk mata pelajaran selain tugas yang diberikan Bapak Ibu guru? Ada banyak sih, Bu. Terutama yang bahasa Indonesia itu saya tuh sering ketinggalan. Iya. Itu bahasa Indonesia sama mapel? Matematika sama bahasa Inggris. Waduh, ini yang berat-berat ini ya? Iya, Bu. Matematika sama bahasa Inggris. Waduh. Kenapa?
Kenapa dan bagaimana? Apa alasanmu kok nggak sampai mengerjakan, kok sampai ketinggalan? Mungkin karena yang pertama itu saya sering ketiduran, dan yang kedua itu karena gurunya tuh kalau ngomong tuh cepat banget. Jadi saya tuh kalau mau menulis itu jadi agak ketinggalan. Ketinggalan. Iya. Apa kamu merasa jenuh masalah ini? Iya. Matematika, karena kita kan matematika ya, semua siswa itu Iya. menghitung. Berat ya Bu. Iya. Bahasa Inggris disuruh bicara bahasa Inggris, saya kurang fasih Bu. Padahal semua mapel baik SD, SMP, SMA untuk mapel matematika bahasa Inggris itu ada. Iya. Nah kok anak-anak sekarang kok jenuh ya? Iya Bu, nggak tahu, mungkin karena pembelajarannya itu kurang menarik. Oh Iya. gitu ya Allah. Gimana ya Mas Rizky? Nah terus nanti akhirnya kamu ketinggalan nanti kalau enggak Iya. mengerjakan PR atau tugas-tugas yang di sekolah, termasuk apa buku yang diberikan sama guru apa? LKS. LKS. Iya. Nah, kira-kira itu kamu dikerjakan atau enggak? Saya kerjakan, tapi saya kerjakan itu pas telat Bu. Jadi gurunya itu kadang menerima, kadang enggak. Gitu. Telat lagi. Iya. Nanti nilainya gimana kalau menghadapi ujian? Kan kosong nilaimu. Iya Bu. Gimana ya solusinya Mas Rizky? Di rumah keadaan orang tua disuruh bekerja. Kamu di sini masuk ke SMK gini disuruh siapa? Saya itu pertama itu keinginan sendiri, dan setelah itu orang tua juga menyuruh ke sini karena fasilitasnya juga bagus, sekolahnya juga luas dan nyaman. Katanya. Iya. Sehingga kamu masuk ke kejuruan SMK. Nah, kamu nggak memperhitungkan dari rumah ke sekolah itu jaraknya jauh kan? Iya. Sehingga kamu mengakibatkan sering terlambat. Di daerah rumah kamu nggak ada sekolah SMA atau SMK? Kalau di daerah saya itu ada sih Bu, tapi sekolahnya itu kecil dan fasilitasnya tuh kurang memadai, jadi saya pilih ke sini saja. Gitu. Iya. Sayang ya. Iya. Ibu merasa terharu sama kamu. Gimana ya Mas Rizky, kondisi kamu seperti ini ya, ingin sekolah, kondisi orang tua seperti ini. Kira-kira kamu kalau kalau nginep kalau nginep paling enggak kan memakan biaya lagi. Iya Bu. Gitu. Nah setiap hari kamu berarti nunggu angkot. Iya Bu. Gitu, nunggu angkot karena angkutannya sering terlambat dan macet gitu ya. Iya. Ya, artinya orang tua itu bisa mengantar dari rumah ke sekolah apa enggak? Kalau mengantar itu enggak setiap hari Bu, mungkin kalau bisa tuh 1 minggu tuh mungkin 1 kali atau 2 kali itu bisa ngantar, tapi biasanya tuh nggak bisa. Soalnya sangat jauh Bu dari sekolah. Sangat jauh dari sekolah. Waduh ya. Ini kamu baru kelas 1 Bu, kelas 10. Kelas 10. Padahal ini masih jauh ya perjalanan kamu. Iya. Harus menempuh kelas 2 dan kelas 3. Untuk kelas 2 kegiatannya sangat banyak. Iya. Untung kepotong magang. Iya. Untuk kelas 3 ini kegiatan di sekolah ini banyak loh Mas. Gimana kondisinya kamu nanti mengatur waktu, bisa apa enggak gitu? Mungkin kalau sekarang masih belum bisa, tapi mungkin kedepannya saya akan lebih bisa mengatur waktu lagi agar bisa belajar lebih baik lagi
dan agar tidak terlambat lagi. Oke ya, ya. Kesian ya kamu ya Mas Rizky ya Iya, merasa Bu. apa ya merasa terharu. Ini soalnya kamu baru masuk ini ya kelas Iya, satu, kelas satu, habis itu kelas 2 dan kelas 3, iya, kelas 3 ya masih masih 2 tahun yang harus kamu tempuh iya, Bu. ya. Sedangkan kamu setiap hari seperti ini, eh, orang tua kamu bisa datang ke BK apa enggak besok? Eh, entah Bu, nanti coba saya tanyakan dulu apakah Ya, beliau-beliau masih bisa datang ke sekolah sini atau enggak. Ya, ya. Soalnya gini Mas Rizky, melihat kamu itu gimana ya, apa ada kecenderungan ya, iya. merasa prihatin dengan keadaannya kamu, karena orang tua itu apa ya, eh, nomor satu apa ya, kamu berdasarkan ceritamu ya dari awal bahwa kamu mulai bosan dengan keadaan dan mencari suasana baru. Kamu harus mengimbangi tugasku untuk bekerja, tugasku untuk belajar. Akhirnya nanti kamu akan menyebabkan kurang semangat dalam mengikuti pelajaran. Namun, kamu harus merasa takut dalam menghadapi ujian. Iya, Bu, itu sangat betul sekali. Ibu paham dengan apa yang kamu rasakan. Pada dasarnya, kita memang mudah untuk bosan. Ketika menjalankan aktivitas yang itu saja. Kamu merasa bosan apa enggak? Kalau menurut saya itu saya juga sering merasa bosan Bu saat belajar. Apalagi di usia kamu ini sekarang waktu apa ya waktunya kamu usianya untuk bersekolah, tapi kedua orang tua menginginkan untuk kamu bekerja, benar kan? Iya, Bu, benar sekali. Nah sekarang ibu coba
gimana ya, Ibu coba memikirkan apa hal yang membuat kamu sehingga kamu merasa bosan. Coba ceritakan. Hal pertama itu karena saya sering begadang dan saya itu juga sering ketinggalan angkot. Jadi saya itu setelah sampai di sekolah, saya itu kan terlambat ya Bu. Nah itu yang membuat saya sering merasa bosan saat menerima pelajaran. Dek, kamu kira-kira kalau merasa bosan itu larinya kamu, umpama kamu posisi di sekolah, lari kemana? Apa di kantin, apa di ruang BK, gimana menurut kamu Mas? Kalau saya tuh seringnya tuh di kantin Bu. Beli makan, setelah itu saya kembali ke kelas dengan alasan izin ke BK atau izin ke kamar mandi. Gak keliru kamu kalau ke kantin. Umpama kalau ke kantin, ada Bapak Ibu guru yang memeriksa lokasi kita. Terus kamu di jam-jam pelajaran. Nah, ketemu di situ ada Bapak Ibu guru. Akhirnya kamu nanti kan ditegur. Kenapa kamu kok di kantin? Kenapa kamu kok nggak di kelas? Kenapa Kenapa kamu kok nggak di kelas untuk belajar? Apa alasanmu ke kantin? Iya Bu, saya betul. Saya juga sering merasa saya juga sering di saya juga sering ditanyain sama Bapak Ibu guru, mengapa kamu ke kantin padahal kamu izinnya ke kamar mandi. Saya itu juga sering menjawabnya begini Bu, saya saya belum sarapan Pak, jadi saya ke kantin dulu untuk sarapan, setelah itu saya kembali ke kelas dengan alasan saya izin ke kamar mandi. Oh gitu. Apa nggak lebih baik Mas saran Ibu kalau bisa usahakan kamu di ruang BK aja. Karena di BK bisa ada Bapak Ibu guru, barangkali kamu menemui permasalahan yang masih kurang tepat, padahal kamu boleh ceritakan apa ya, masalah pelajaran, masalah pribadimu, dan untuk apalagi kamu sekarang mau menghadapi ujian ya. Jadi nggak usah lari ke kantin. Di kantin itu paling enggak kalau kamu sudah sampai di kantin, namanya anak-anak di kantin satu sama lain paling enggak jelas diganggu ya. Saran ibu, kamu lebih baik ke ruang BK aja. Kalaupun itu merasa bosan di kelas, kalau mau ke kantin tapi izin dulu. Iya Bu, baik. Saya juga sangat setuju dengan saran yang Ibu kasih kepada saya. Kamu anak hebat. Ibu yakin kamu pasti bisa dan waktu bisa tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik Bu, terima kasih. Saya senang sekali jika hal-hal tersebut benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik dan benar. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasmu sambil gimana ya, kita sambil enjoy lah, tersenyum biar biar permasalahan kita ini sama-sama enak gitu loh Mas Rizky. Yang di depan sudah diberitahu bahwa kerahasiaan asas BK ini kamu sudah tahu ya. Iya Kita betul. saling-saling menjaga, kita saling-saling terbuka, kita saling menyimpan kerahasiaan ini ya. Saya rasa untuk waktu konseling ini sudah cukup Bu, dan saya rasa ini sudah waktunya untuk mengakhiri proses konseling ini Bu. Loh, kok kamu keburu? Nah, ini padahal permasalahannya kamu masih belum loh ya.
Iya, Bu. Ibu belum menyimpulkan apa yang di permasalahan kamu. Mestinya kamu harus tahu dan paham tentang permasalahannya ini, karena ibu masih belum 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 apa ya, belum menyimpulkan atau masih masih gimana ya menurut ibu, masih kurang ya apa yang dialami kamu, mulai dari awal sampai akhir, sehingga sampai di mana penyelesaiannya ini, nanti di ujung-ujungnya ibu yang mau menyimpulkan. Nah, sekarang kamu sudah memotong pembicaraan ibu. Baiklah Ibu, silakan Ibu lanjutkan terlebih dahulu untuk pembahasannya. Saya juga bisa untuk menunggu sebentar lagi. Berhubung kamu ini tadi sudah menjelaskan dan menyimpulkan, tapi ibu belum mengakhiri loh ya. Kalau Iya, Bu. ibu nanti menyimpulkan dan mengakhiri, baru ibu memberi penutup, karena ibu masih belum ya. Nah, nanti ibu akhiri jika ibu sudah menyimpulkan seluruh permasalahannya kamu, sehingga kamu tuntas nanti, biar tidak plong gitu ya, biar legowo mau datang ke ruang BK mau menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu, silakan Ibu lanjutkan. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri. Jangan terus gimana kelanjutannya tentang ini lagi, Rizky? Barangkali ada yang mau dibahas lagi? Untuk saat ini sebenarnya semua permasalahan saya sudah Ibu bahas dan Ibu kasih saran. Dan saya rasa itu sudah cukup, Bu. Oh, baiklah, Ibu akan menyimpulkan ya di sini ya. Eh, ini Mas Rizky, bahwa penyimpulan permasalahan kamu di atas, nomor satu, Ibu bisa menyimpulkan masalah keterlambatan. Kedua, kamu harus membagi waktunya eh, untuk sekolah sama bekerja ya. Di samping itu kamu harus giat untuk belajar. Semoga kedepannya kamu bisa rajin untuk belajar masuk ke sekolah. Intinya kamu harus benar-benar fokus sekolah dulu. Jika nanti selesai, kamu baru bisa mencari kerja atau kuliah lagi, ya. Baik, Bu, terima kasih sarannya. Saya akan menggunakan saran-saran Ibu untuk belajar dan membagi waktu saya dalam belajar dan bekerja sebaik mungkin. Terima kasih, Bu. Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Rizky. Semangat belajar ya, Nak ya. Iya, Bu, baik. Terima kasih.